Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Pemikiran Kalam dan teman-teman yang dirahmati Allah. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Wasilatul Habibah dengan NIM 070203-20083 dan Wildana Dia Aslahul Milah Farid dengan NIM 070203-20084 dan yang terakhir Yakub Ahmad Ishak dengan NIM 070203-20085. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Sejarah Lahirnya Ilmu Kalam. Nah, apa sih ilmu kalam itu? Di sini dijelaskan, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan membicarakan tentang rasul-rasul Tuhan, untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Baik, selanjutnya nama lain dari ilmu kalam. Yang pertama, ilmu aqaid atau ilmu usuluddin, yaitu ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Yang kedua, ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, juga asma, nama-nama dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah yang wajib, mustahil, dan jaiz, juga sifat wajib, mustahil, dan jaiz dari Rasulnya. Secara objektif, ilmu kalam sama halnya dengan ilmu tauhid. Namun argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Selanjutnya, pengertian ilmu kalam menurut beberapa ahli. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil fikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Dan yang kedua, sedangkan pengertian ilmu kalam menurut Mustafa Abdul Razik, yaitu ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai berkenan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati, yang berlandaskan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah memproduksi ilmu ketuhanan secara filosofis. Selanjutnya, pendapat dari Abu Hanifah menyebut ilmu kalam dengan fikih al-akbar. Menurutnya, fikih terbagi menjadi dua. Yang pertama, fikih al-akbar atau fikih besar yang membahas keyakinan atau pokok-pokok agama. Dan yang kedua, fikih al-asghar yang membahas tentang muamalah, bukan pokok agama tapi cabangnya. Selanjutnya, dari pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Secara teoritis, aliran salaf tidak dapat dimasukkan ke dalam aliran ilmu kalam karena tidak menggunakan argumentasi, filsafat, atau logika. Ia cukup dimasukkan ke dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin, atau fikih al-akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama tinggal di Mekah mempunyai peran sebagai kepala agama. Setelah pindah ke Madinah, peran beliau bertambah dengan juga menjadi kepala pemerintahan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, peran beliau sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Timbulnya ilmu kalam bermula dari perbedaan politik antara dua khalifah terakhir, yaitu Utsman dan Ali. Utsman bin Affan adalah khalifah yang berlatar belakang pedagang Quraisy kaya. Keluarganya terdiri dari aristokrat Mekah yang karena pengalaman dagang, ia mempunyai pengetahuan administrasi yang baik. Ahli sejarah menggambarkan Utsman sebagai orang yang lemah dan tak sanggup untuk menentang keinginan keluarganya yang berpengaruh untuk berkuasa di pemerintahan, sehingga mengangkat mereka menjadi gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam dengan mengganti gubernur-gubernur yang dulu diangkat oleh Umar bin Khattab yang dikenal kuat dan tak memikirkan keluarganya. Tindakan politik Utsman memecat gubernur-gubernur angkatan Umar memancing reaksi yang tidak menguntungkan baginya. 500 orang memberontak di Mesir sebagai reaksi atas diberhentikannya Gubernur Amr bin As yang diangkat oleh Umar bin Khattab dan digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Sarh, keluarga Utsman,
yang berujung tewasnya Utsman oleh pemuka pemberontak Mesir. Setelah Utsman wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Segera ia mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang juga ingin menjadi khalifah, yaitu Tolhah dan Zubair dari Mekah, yang mendapat dukungan Aisyah. Gerakan ini dapat dipatahkan dalam pertempuran Irak tahun 656 Masehi. Tolhah dan Zubair tewas dan Aisyah dipulangkan ke Mekah. Tantangan kedua dari Muawiyah, gubernur Damaskus dari keluarga Utsman yang juga menentang Ali, menuntut Ali untuk menghukum pembunuh-pembunuh Utsman, bahkan menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan itu. Alasannya adalah salah seorang pemimpin pemberontak Mesir yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman, ialah Muhammad bin Abi Bakar, adalah anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Ali tidak mengambil tindakan keras terhadapnya, bahkan mengangkatnya menjadi gubernur Mesir. Terjadi pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah di Siffin. Muawiyah terdesak. Amr bin As, tangan kanan Muawiyah, mengangkat Al-Quran ke atas sebagai ajakan damai. Qurra dari kalangan Ali mendesak Ali menerima tawaran itu. Sebagian pasukan menolak, tetapi Ali memilih menerima tawaran itu dan terjadilah arbitrase. Dalam arbitrase itu, pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, syekh yang kuat takwanya. Pihak Muawiyah diwakili Amr bin As, politikus yang licik dan cerdik. Terjadi kesepakatan di antara keduanya untuk menghentikan Ali dan Muawiyah dari khalifah. Sebagai solusi awal, menghentikan pertikaian dan selanjutnya memilih khalifah baru bersama-sama. Sebagai penghormatan kepada yang lebih tua, majulah Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan pemberhentian Ali dari khalifah di depan massa. Dilanjutkan Amr bin As yang mengingkari kesepakatan dengan hanya menyetujui pemberhentian Ali dari khalifah dan mengukuhkan Muawiyah sebagai khalifah. Keputusan arbitrase ini ditolak Ali dengan tidak mau meletakkan jabatannya hingga ia terbunuh di tahun 661 Masehi. Terhadap sikap Ali yang mau mengadakan arbitrase tersebut menyebabkan pengikut Ali terbelah. Golongan yang mau menerima arbitrase dan golongan yang sejak semula menolak arbitrase. Golongan yang menolak berpendapat bahwa hal itu tidak dapat diputus lewat arbitrase manusia. Putusan hanya datang dari Allah. Dengan kembali kepada hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain dari hukum Allah. La hakama illallah. Tidak ada pengantara selain Allah. Mereka menyalahkan Ali dan karenanya keluar dan memisahkan diri dari barisan Ali. Disebut dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij memandang para pihak yang menerima arbitrase, yaitu Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai kafir dan murtad karena tidak berhukum kepada hukum Allah. Berdasar firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kaum Khawarij menugaskan 4 orang untuk membunuh 4 orang yang setuju dengan arbitrase, namun yang berhasil terbunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Lambat laun kaum Khawarij terbelah menjadi beberapa sekte, sehingga konsep orang kafir pun mengalami perubahan. Tidak lagi hanya bagi yang tidak berhukum dengan Al-Quran, tapi juga orang-orang yang berdosa besar, yaitu murtakibul kabair. Persoalan orang berbuat dosa ini kemudian memunculkan aliran-aliran teologi baru dalam Islam. Pertama, menurut Khawarij, pendosa besar adalah kafir, murtad, karena itu wajib dibunuh. Kedua, Murji'ah, pendosa besar tetap mukmin dan bukan kafir. Tentang dosanya terserah Allah untuk mengampuni atau tidak.
Ketiga, Mu'tazilah. Pendosa besar bukan kafir, bukan pula mukmin. Mereka menempati posisi di antara kedua posisi mukmin dan kafir. Al-manzilah bainal manzilatain. Selain aliran yang telah disebut tadi, timbul pula aliran dalam teologi Islam yang dikenal dengan nama Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Dalam bahasa Inggris disebut free will atau free act. Sedangkan menurut Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak dengan paksaan Tuhan, atau dalam bahasa Inggris disebut predestination atau fatalism. Sementara itu, dengan diterjemahkannya besar-besaran buku filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani, budaya yang menempatkan akal atau rasio berkedudukan tinggi. Ke dalam bahasa Arab, mempengaruhi pandangan teologi Mu'tazilah kepada corak liberal, dalam arti banyak mempergunakan rasio dengan tidak meninggalkan wahyu dan tentu saja berfaham Qadariyah. Aliran Mu'tazilah yang bersifat rasional mendapat tantangan besar dari kaum tradisional Islam. Perlawanan ini mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang dikenal dengan aliran Al-Asy'ariyah, dan Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dikenal dengan aliran Al-Maturidiyah yang mengambil jalan tengah antara Al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sebenarnya Mu'tazilah itu terbagi menjadi dua, Samarkand yang agak liberal dan Bukhara yang tradisional. Selain Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, terdapat satu lagi teolog yang menentang Mu'tazilah, yaitu At-Tahawi yang berasal dari Mesir. Lalu, apa kabar sih aliran-aliran tadi? Yang mana yang masih tetap bertahan dan tetap eksis di kalangan umat Islam saat ini? Saat ini aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah tidak mempunyai wujud lagi kecuali hanya dalam sejarah. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, keduanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah banyak dianut oleh umat Islam yang bermadhab Hanafi, dan Asy'ariyah pada umumnya dipakai oleh umat Islam Sunni lainnya. Dengan masuknya paham rasionalisme ke dunia Islam melalui kebudayaan Barat, ajaran Mu'tazilah mulai timbul kembali di kalangan intelijensia Islam yang mendapat pendidikan Barat. Kata neo-Mu'tazilah mulai dipakai dalam tulisan-tulisan mengenai Islam. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada kritik dan saran dari teman-teman ataupun pertanyaan yang ingin diajukan mengenai materi yang telah kita singgung tadi, dipersilahkan dicantumkan dalam kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.